Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ahmad Taufik, pelaksana dari KPPN Manokwari. Yang sebelumnya, saya OJT di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait tutorial penggunaan aplikasi telaah LK Kabun KPPN. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk simak video berikut. Saat ini saya akan menjelaskan terkait tata cara atau tutorial cara penggunaan aplikasi telaah LK Kabun untuk KPPN. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mendapatkan ke-12 data ini. Kita perlu mendapatkan ke-12 data ini. Untuk yang poin pertama adalah kertas kerja analisis LK-nya yang masih kosongan. Kemudian untuk poin 2 hingga 12, kita dapatkan dari komputer span. Nah, jadi saya akan membacakan satu persatu filenya. Yang pertama, kertas kerja analisisnya. Yang kedua, laporan arus kas TAYL atau tahun anggaran yang lalu. Kemudian nomor 3 adalah laporan arus kas bulan berjalan KPPN. Maksud bulan berjalan di sini adalah bulan yang akan kita lakukan telaah. Misal bulan Agustus berarti bulan berjalannya Agustus. Misal kita akan melakukan telaah untuk bulan September, berarti ya LAK bulan berjalannya adalah LAK yang berakhir pada tanggal 31 September atau tanggal terakhir di bulan September itu. Nah, kemudian yang keempat ada LAK saldo awal KPPN. LAK saldo awal KPPN ini maksudnya adalah laporan arus kas yang bertanggal 1 Januari di awal tahun. Misal tahun 2022 berarti 1 Januari tahun 2022. Kemudian yang kelima, neraca akrual KPPN bulan berjalan. Yang keenam, neraca kas bulan berjalan KPPN. Kemudian yang ketujuh, neraca kas tahun anggaran yang lalu KPPN. Kemudian yang kedelapan, neraca kas saldo awal KPPN. Ini dalam bentuk Excel, jadi dalam format XLS atau XLSX. Tapi saya sarankan dalam bentuk XLS saja. Nah, sebagai tambahan, apabila data yang diperoleh masih dalam format Excel seperti ini, maksudnya Excel-nya itu bukan .xls atau .xlsx, melainkan .excel, literally Excel tulisannya. Nah, di sini cara untuk merubahnya kita tinggal klik kanan, rename. Nah, di sini di Excel-nya sini, klik yang paling belakang, kita ganti .xls. If you change a file name extension, the file might become unusable. Klik yes. Nah, di sini telah berganti yang awalnya Excel menjadi XLS. Kita klik. Nah, bisa dibuka. Jadi seperti itu untuk tambahannya. Nah, kemudian untuk poin 9 hingga poin 12 adalah neraca lajurnya. Jadi neraca lajurnya ada segmen satker dan segmen bank untuk akrual dan kasnya. Jadi nanti ada 4 file neraca lajur. Dan neraca lajurnya ini untuk bulan berjalan. Dan formatnya formatnya boleh hanya dalam bentuk OUT. Diusahakan dalam bentuk OUT file atau sesuai dengan data sumber atau sesuai dengan keluaran yang ada di span, yaitu dalam bentuk OUT. Atau dalam bentuk notepad seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan kedua file ini, kita perlu memasukkan seluruh file ini ke dalam folder tersendiri. Kalau misalnya seluruh file ini masih bercampur di sini, misal 10 filenya itu masih di sini. Nah, itu kita perlu membuat folder baru khusus untuk file-file tersebut. Jadi nanti akan kekumpul di sini. Jadi kalau misalnya di saya ini sudah kekumpul dalam satu folder uji coba analisis KPPN. Nah, setelah seluruh file ini kekumpul, kita perlu merename file-file ini. Merenamenya mudah aja, jadi yang belakang tidak perlu kita pedulikan. Jadi kita hanya mempedulikan 2-3 digit depannya aja. Misal, ini kertas kerja, awalnya masih belum ada nomornya nih. Masih kosongan, masih bentukannya kayak gini, kertas kerja analisis LK Kuasabun atau namanya lain, bebas apapun itu namanya. Nah, kita perlu beri kode di depannya berupa nomor urut 1 dan jangan lupa tanda titik.
titik, enter. Kemudian sama dengan yang lainnya, misal neraca lajur. Misal neraca lajur ini bentukannya namanya aneh banget. Misal namanya ZX bla 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 SPT bla bla bla. Aneh pokoknya namanya bukan ini. Itu sama aja. Jadi kita hanya tinggal memberi kode di depannya saja. Misalnya ini tadi kodenya 9 kalau nggak salah. Kita beri kode 9. Begitu seterusnya dan ini urut. Jadi yang pertama, untuk kode 1 adalah kertas kerja analisisnya. Untuk kode 2 adalah LAK TAY LKPPN-nya. Untuk kode 3, LAK bulan berjalan KPPN-nya. Untuk kode 4, LAK saldo awal KPPN. Untuk kode 5, neraca akrual KPPN bulan berjalan. Untuk kode 6, yaitu neraca kas bulan berjalan KPPN. Untuk kode 7, neraca kas TAYL KPPN. Untuk kode 8, neraca kas saldo awal KPPN. Untuk kode 9, neraca lajur segmen satker akrual bulan berjalan. Kemudian kode 10, NRC lajur segmen satker kas. Kemudian kode 11, neraca lajur segmen bank akrual. Dan yang terakhir kode 12, neraca lajur segmen bank kas. Jadi kita merename seluruh file ini sesuai dengan kode-kode yang ada. Nah, seperti ini. Setelah kita merename filenya, kita klik di bagian atas ini. Kita klik. Kemudian kita copy. Jadi kita mengcopy link foldernya. Nah, setelah kita copy link foldernya, kita buka aplikasi analisisnya. Jadi di sini ada dua, ada yang dengan rumus dan tanpa rumus. Untuk perbedaan keduanya akan saya jelaskan kemudian. Jadi misal saya buka aplikasi analisis KPPN yang tanpa rumus. Nah, setelah aplikasi ini terbuka, biasanya ada tanda di sini enable content atau macro enable. Nah, itu kita klik aja. Kita klik enable saja. Kalau misal makronya itu tidak bisa atau tidak berjalan, kita klik di aplikasinya, klik kanan, kemudian kita properties dan pastikan yang di sini ada tulisannya unblock. Jadi misalnya di sini belum unblock, jadi di sini kita cek unblocknya. Tapi karena ini sudah normal dan sudah bisa digunakan, jadi langsung saja tidak apa-apa. Nah, setelah kita mengcopy link foldernya yang tadi, kita paste di sini. Kemudian kita beri tanda garis miring kebalik. Jadi yang biasanya ke kanan, sekarang yang garis miring ke kiri. Set. Nah, kemudian setelah kita beri tanda garis miring terbalik, kita klik jalankan dan kita perlu menunggu dengan sabar. Oh iya, perlu kita pastikan bahwasanya tidak ada Microsoft Excel yang sedang terbuka. Jadi hanya aplikasi ini yang terbuka pada saat ini. Seperti itu. Oke, kita klik jalankan dan kita tunggu dengan sabar untuk menunggu aplikasinya. Ini untuk printer setupnya bebas, kita pilih mana aja. Tidak akan berefek. Kita tunggu. Nah, bisa kita lihat bahwasannya aplikasi telaahnya sudah berjalan dan telah ada hasilnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini masih ada kolom yang berwarna kuning ini adalah kolom-kolom yang perlu diisi secara manual karena tidak bisa dilakukan dengan aplikasi. Jadi yang kuning-kuning ini perlu dilakukan secara manual. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan apa bedanya yang dengan rumus dan tanpa rumus.
Nah, jadi kalau dengan rumus, di kolom yang telah terisi dengan nilai-nilai ini, centang-centang dan lain sebagainya, yang tidak berkolom kuning, di sini masih ada rumus panjangnya. Jadi saat Bapak Ibu ingin memeriksa apakah rumus ini telah benar atau tidak, bisa menelusuri dari rumus tersebut. Itu kalau menggunakan dengan rumus. Karena berhubung yang kita pakai ini tanpa rumus, jadi nanti hasilnya akan berbentuk gelondongan seperti ini. Jadi centangnya tinggal V. Di sini juga rumusnya udah nggak ada. Aslinya ada, tapi karena di sini tanpa rumus, maka rumusnya telah menghilang. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengecek atau meng-cross-check kebenaran ini, terutama neraca lajurnya, nah di sini tinggal di klik ini, kemudian tinggal di unhide. Di sini terdapat banyak sekali dapur rumusnya. Jadi bisa diperiksa melalui ini. Sudah itu, saya akan undo. Nah, begitu Bapak Ibu untuk tutorialnya. Udah bukan? Nah, untuk membuktikan apakah saya ini membuatnya dengan jujur atau tidak, saya akan buka file file kertas kerjanya apakah masih kosong atau tidak. Saya akan membukanya. Nah, di sini terbukti ya Bapak Ibu sekalian, nilainya masih kosong, tidak ada apapun. Jadi di sini nilai masih kosong, masih strip-strip dan lain sebagainya untuk analisis KPPN-nya. Dan setelah kita melakukan aplikasi, telah terisi semua, hampir semua lebih tepatnya. Ini udah ada nilainya. Oke, sekian untuk tutorial dari aplikasi saya. Terima kasih.